Opposition Pembicara 1. Perkenalkan, saya Ahmad Mutohar. Saya di sini menjadi opening opposition pembicara 2. Perkenalkan, saya Fatimah Azhara sebagai closing government pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Widya Putri. Di sini saya sebagai closing government pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Alidia Dani Hadraruni. Di sini saya sebagai closing opposition pembicara 1. Perkenalkan, saya Fadisha Bintu. Saya di sini sebagai closing opposition pembicara 2. Selamat pagi Dewan Juri dan peserta debat pada pagi hari ini. Saya sebagai opening government pembicara 1 memulai debat dengan menjelaskan apa maksudnya dunia tanpa identitas gender. Ini berarti kita menghilangkan semua label seperti pria dan wanita yang dipakai untuk mengatur masyarakat seperti dokumen, hukum, dan budaya. Apa sih yang terjadi jika identitas gender ini dihapus? Yang terjadi adalah perasaan internal seseorang tentang dirinya tidak lagi dianggap penting dalam urusan publik. Yang kedua adalah kita hanya melihat jenis kelamin biologis untuk alasan medis saja dan bukan berdasarkan sifat atau kemampuan individu. Tujuan kami adalah harus membuktikan bahwa dengan menghapus label gender masyarakat akan lebih adil, setara, dan bebas dari masalah diskriminasi yang ada sekarang. Kenapa sih masalah ini muncul? Masalah ini terjadi karena masyarakat berfokus pada label identitas gender. Yaitu yang pertama adalah label itu mengikat. Identitas gender sering berkaitan dengan peran sosial yang kaku seperti wanita harus begini dan pria seharusnya begini. Ini membatasi potensi dan kebebasan tiap individu. Yang kedua adalah akar diskriminasi. Pembedaan identitas adalah alasan utama munculnya diskriminasi, bias, dan kekerasan, misalnya perbedaan gaji dan kesulitan bagi komunitas trans. Yang ketiga adalah terlalu fokus pada label. Kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk memperjuangkan pengakuan berbagai macam label identitas, alih-alih fokus menghancurkan sistem ketidakadilan yang menciptakan label-label tersebut. Yang ketiga adalah pendapat kami, yaitu kami percaya bahwa menghilangkan identitas gender akan menciptakan masyarakat yang jauh lebih baik karena kita menghilangkan sumber utama dari diskriminasi. Alasannya karena yang pertama adalah kesetaraan yang sejati. Jika tidak ada label gender, tidak ada dasar bagi institusi atau orang untuk membedakan perlakuan. Semua orang akan dinilai berdasarkan kemampuan dan hasil kerja mereka, bukan dari kategori gendernya. Alasan yang kedua yaitu kebebasan penuh. Setiap orang bebas berekspresi seperti berpakaian, hobi, dan minat, tanpa perlu memikirkan apakah itu sesuai dengan kodratnya atau label gender mereka. Ekspresi menjadi hal yang murni dan personal. Jika hal ini diterapkan, apa sih dampak positifnya? Yang pertama adalah diskriminasi hilang di akarnya. Kita menghilangkan alat atau label gender yang dipakai untuk memecah belah dan menindas. Yang kedua adalah fokus ke masalah nyata. Perjuangan kesetaraan menjadi lebih mudah karena kita hanya perlu fokus pada masalah yang terkait dengan seks biologis yang spesifik, misalnya hak reproduksi, bukan pada pengakuan identitas yang unik. Yang ketiga adalah individu menjadi lebih bahagia. Orang tidak lagi merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kotak gender manapun, membuat mereka lebih bebas secara mental dan sosial. Jadi dari tim opening government ingin menegaskan mengenai kesetaraan gender. Terima kasih. Yang terhormat, Dewan Juri, tim pemerintah, rekan tim opposition, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Kami dari tim opening opposition menolak mosi. Dewan ini lebih memilih identitas dunia tanpa gender. Kami percaya bahwa dunia tanpa identitas gender bukanlah dunia yang ideal, karena identitas gender merupakan bagian penting dari keberagaman manusia, ekspresi diri, dan struktural sosial yang telah berkembang secara alami dan sosial budaya. Karena tadi tim opening government tidak menyampaikan definisi, jadi saya akan menyampaikan definisi gender. Istilah gender adalah perasaan internal seseorang terhadap dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan serta bentuk lain yang mereka rasakan cocok atau sesuai. Jika di dunia tidak ada identitas gender,
sama saja menghapus kebebasan untuk pengakuan terhadap gender. Tidak akan ada identitas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hingga semua orang dianggap netral tanpa identitas. Kami menolak dunia tanpa identitas gender karena alasan berikut. Yang pertama, identitas gender adalah bagian penting dari eksistensi manusia. Gender bukan hanya label sosial, tapi juga cara seseorang memahami dirinya dan berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, diskriminasi bukan berasal dari identitas gender, melainkan dari sistem sosial yang patriarki. Akar masalah ketimpangan bukanlah keberadaan gender, tetapi hierarki sosial yang menempatkan satu gender lebih tinggi dari gender yang lain. Dunia tanpa adanya gender justru akan menimbulkan ketidakadilan. Tanpa identitas gender, isu dan kebijakan berbasis gender tidak bisa diidentifikasi. Contohnya adalah kekerasan terhadap perempuan. Kami di sini memiliki 3 argumen. Argumen yang pertama, penghapusan identitas gender sama saja dengan penghapusan identitas sosial dan budaya. Gender bukan hanya kategori biologis, tapi juga hasil konstruksi sosial dan budaya yang membentuk perilaku, ekspresi, dan peran dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Banyak aspek kehidupan manusia dari tradisi hingga kebudayaan yang berakar pada gender. Jika dunia menghapus gender, berarti menghapus warisan budaya dan simbol identitas yang sudah menjadi bagian dari peradaban manusia. Contohnya adalah pakaian adat seperti kebaya atau baju kurung yang berasal dari gender perempuan. Argumen kedua, menghapus gender justru menghapus perjuangan dan perlindungan terhadap pertentangan. Menghapus kata gender bukan berarti menghapus diskriminasi berbasis gender. Masalahnya bukan pada labelnya, tetapi pada struktur sosial dan budaya yang timpang. Diskriminasi gender seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan, diskriminasi terhadap gender tertentu masih sering terjadi. Jika identitas gender dihapus, silakan. Tadi tim OO berargumen bahwa gender diperlukan untuk ekspresi budaya. Budaya di sini termasuk kebaya. Jika budaya adalah ekspresi, mengapa tim oposisi membatasi hak pria untuk memakai kebaya? Hanya karena ia secara historis terkait dengan pakaian wanita, apakah dan justru memindahkan budaya? Karena di sini itu tidak ada kebaya yang benar-benar dipergunakan untuk laki-laki. Karena nantinya laki-laki ini hendak memakai kebaya perempuan dan hal tersebut termasuk penyimpangan budaya. Menghapus kata gender bukan berarti menghapus diskriminasi berbasis gender. Masalahnya bukan pada labelnya, tetapi pada struktur sosial dan budaya yang timpang. Diskriminasi gender seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan, diskriminasi terhadap gender tertentu masih sering terjadi. Jika identitas gender dihapus, tidak akan ada keadilan bagi kelompok tertentu dan seluruh fondasi perjuangan kesetaraan juga ikut hilang. Karena kita tidak bisa lagi menyebut atau mengakui siapa yang menjadi korban. Yang ketiga, kesetaraan bukan berarti semua orang sama, tetapi semua orang diakui perbedaannya. Tim government mengatakan bahwa jika tidak ada label gender, tidak ada dasar bagi institusi atau orang untuk membedakan perlakuan. Semua orang akan dinilai berdasarkan kemampuan dan hasil kerja mereka, bukan dari kategori gendernya. Padahal hasil kerja seringkali dipengaruhi oleh persepsi sosial yang masih melekat di masyarakat. Contohnya, orang dengan sikap lemah lembut seringkali akan diremehkan. Kesetaraan sejati bukan meniadakan perbedaan, melainkan menghargai dan melindungi keberagaman. Perbedaan gender memberikan ruang bagi manusia untuk mengekspresikan identitas dan pengalaman hidup yang unik. Menghapusnya justru menciptakan keseragaman paksa, bukan kesetaraan. Dunia tanpa gender bukanlah dunia yang adil, tapi dunia yang menutup mata terhadap realitas sosial. Kami dari tim Opening Opposition menolak mosi ini karena yang pertama, kesejahteraan sejati tercapai melalui pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, bukan penghapusan identitas. Yang kedua, dunia tanpa adanya identitas gender bukan dunia yang bebas, tapi dunia yang kehilangan keberagaman. Selama masih ada ketimpangan struktural dan bias sosial, identitas gender tetap diperlukan sebagai dasar perjuangan, perlindungan, dan keadilan sosial. Dunia tanpa gender bukan dunia yang setara, melainkan dunia yang menutup mata terhadap ketidakadilan yang nyata. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, tim oposisi dan hadirin sekalian, kami dari tim pemerintah bangga berdiri di sini untuk memilih masa depan yang lebih setara, bebas, dan adil melalui penghapusan identitas gender. Pembicara pertama Opening Oposisi mencoba menggambarkan dunia tanpa gender sebagai hilangnya budaya dan hilangnya perjuangan. Kami tegaskan ini adalah ketakutan yang tidak beralasan dan salah fokus. Oposisi gagal memahami bahwa perjuangan sejati adalah menghilangkan hierarki, bukan memuja label. Kami dari tim pemerintah akan memberikan sanggahan langsung. Yang pertama yaitu tentang penghapusan identitas sosial dan budaya yang telah diberikan oleh Opening Oposisi. Oposisi mengklaim bahwa penghapusan gender akan menghapus budaya seperti pakaian adat, kebaya. Kami sangat keras.
Ekspresi budaya tetap ada, hierarki yang bilang kebaya dan pakaian adat tidak akan hilang di dunia tanpa gender. Pakaian hanyalah ekspresi di dunia kami. Setiap orang bebas memakai kebaya jika mereka mau, laki-laki ataupun perempuan atau netral tanpa takut dicap melanggar peran gender. Untuk yang kedua yaitu kami merayakan budaya bukan membatasi. Justru tim oposisi yang membatasi budaya dengan mengunci kebaya hanya untuk satu kategori gender saja. Kami membebaskan kebaya dengan belenggu peran gender sehingga warisan budaya dapat dinikmati dan diwariskan oleh semua orang sebagai ekspresi budaya yang kaya, bukan penanda identitas yang kaku. Kemudian saya di sini akan memperjelas argumen yang sudah diberikan oleh opening government pembicara 1 yang berbicara bahwa dunia tanpa identitas gender adalah dunia yang lebih adil, setara, dan bebas. Tim kami akan membuktikan mengapa dunia tanpa identitas gender adalah dunia yang lebih efisien dan lebih damai. Tim kami akan membuktikan mengapa dunia tanpa identitas gender ini adalah dunia yang lebih efisien dan lebih damai. Argumen yang pertama yaitu lebih fokus dan lebih damai. Fokus hanya pada masalah nyata yang dapat dilihat, yaitu tentang fisik. Saat ini kita buang-buang energi dan uang untuk membahas label gender yang jumlahnya banyak dan sering berubah-ubah. Misalnya, yang pertama hanya fokus pada tubuh. Perjuangan jadi lebih mudah. Kita hanya fokus pada kebutuhan biologis yang unik. Misalnya, hak cuti hamil, melahirkan, atau kesehatan prostat. Ini masalah yang bisa diukur dokter. Untuk yang kedua yaitu kebijakan jadi cepat dan tepat. Pemerintah bisa membuat aturan yang langsung ke sasaran. Mereka hanya mengurus fungsi tubuh, bukan pusing memikirkan ratusan label birokrasi hilang, hukum jadi pasti. Untuk argumen yang kedua yaitu tidak ada lagi drama identitas. Masyarakat sekarang lebih lelah karena terus-terusan berkonflik hanya karena pengakuan label. Berarti lebih tenang. Individu tidak lagi stres memikirkan apakah saya cukup pria. Mereka bebas jadi diri sendiri tanpa perlu validasi dari label sosial. Beban mental mereka akan berkurang. Untuk yang kedua yaitu ada konflik sosial hilang. Pertengkaran besar di media sosial tentang apa itu definisi wanita atau pria akan hilang. Kalau tidak ada label, tidak ada yang perlu diperdebatkan definisinya. Masyarakat bisa berdamai karena tidak ada lagi label yang memisahkan. Dewan Juri, tim oposisi mengajak kita hidup di dunia yang terus bertengkar karena label. Kami tim pemerintah menawarkan dunia tanpa label, dunia yang adil, bebas, dan efisien. Memilih dunia tanpa identitas gender adalah pilihan yang paling benar agar setiap orang dilihat sebagai manusia utuh dan dinilai dari kemampuan, bukan dari kategori otak. Kami bakal memilih dunia tanpa gender. Terima kasih. Di sini saya akan menjadi tim opening opposition pembicara 2. Dewan ini lebih memilih dunia tanpa identitas gender. Terhormat Dewan Juri, tim pemerintah, serta hadirin sekalian, sebagai pembicara kedua dari opening opposition, saya memiliki tugas pertama kali ini, yaitu yang pertama merebut kembali definisi dan kerangka berpikir yang salah yang telah dibangun oleh ODIK. Yang kedua, menunjukkan kelemahan logika dan risiko besar dari dunia tanpa identitas gender. Terus selanjutnya yang ketiga, menambahkan argumen baru yang memperkuat posisi kami bahwa keberadaan identitas gender justru penting untuk keadilan, perlindungan, serta keberlanjutan budaya. Yang pertama yaitu Oki salah menganggap bahwa label gender adalah sumber masalah. Oki menyatakan bahwa diskriminasi lahir karena adanya label gender. Ini keliru. Yang menciptakan diskriminasi justru adalah struktur sosial yang timpang, bukan sekedar label. Karena perempuan tidak didiskriminasi karena kata perempuan, tapi karena sistem material. Yang kedua, komunitas trans tidak dipinggirkan karena identitas mereka, tetapi karena intoleransi dan bias sosial. Jadi, menghapus label gender tidak menghapus diskriminasi. Yang terjadi justru diskriminasi tetap hidup, tetapi tidak lagi diidentifikasi maupun ditangani. Yang kedua, menjawab klaim Oki tentang budaya tidak hilang. Oki berkata, kebaya dan pakaian adat tidak akan hilang. Semua orang bisa memakainya. Kami membantah, kebaya bukan sekedar kain. Ia adalah simbol pengalaman perempuan Nusantara, sejarah perjuangan dan makna sosial tertentu. Saat identitas gender dihapus, maka makna budaya menjadi latar. Ekspresi budaya kehilangan konteks sosialnya. Nah, lalu bagaimana dengan saat ada penampilan tari seperti penampilan tari gedrung? Ketika kita tanpa melihat adanya gender, kita akan bingung bahwa dalam tari gedrung itu yang menjadi umurnya itu berselek lagi, bukan perempuan. Jadi begitu.
Dengan kata lain, yang kami disanikan bukan pelestarian budaya, tapi pada kenyataannya pada saat ini banyak sebenarnya pria laki-laki yang menggunakan beberapa laki-laki mereka tetap profesional menjadi sinden, tapi pada kenyataannya mereka pada hari biasanya mereka tetap menjadi laki-laki yang seutuhnya. ya. Jadi bukan itu yang saya masuk. Ya saya masuk begini. Jadi kita melihat tarinya tadi, seperti tari beduk, ada tari gandum juga. Enggak mungkin kalau tari gandum itu diaktori oleh laki-laki dan tari beduk diaktori oleh perempuan. Jadi begitu. Jadi nanti ada ketimpangan pemilihan gender saat pemilihan aktor. Yang ketiga itu badar terhadap dunia tanpa gender lebih damai dan efisien. Berargumen bahwa konflik sosial akan hilang karena tidak ada lagi label gender. Padahal konflik tidak hilang hanya karena namanya dihapus. Ketidakadilan tetap ada, tapi jadi tidak terlihat. Jadi begitu. Korban kehilangan bahasa untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Misalnya di dunia tidak ada istilah kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kesenjangan upah perempuan, tidak ada istilah pelecehan berbasis gender. Masalah tetap terjadi, tapi tanpa identitas korban, tanpa data dan tanpa perlindungan hukum. Ini bukan dunia damai, di dunia yang mengembangkan penderitaan. Selanjutnya yaitu